Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aulia dari kelas 1D dengan NPM 257831299. Pertemuan pertama yaitu tentang perangkat lunak atau software. Pengertian perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi atau program yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu pada komputer atau perangkat digital. Perangkat lunak tidak memiliki bentuk fisik. Ia bekerja sebagai pengendali kerja perangkat keras. Nah, intinya software itu program yang mengatur dan menjalankan komputer. Contohnya itu ada pada Windows, Android, Microsoft Word, Chrome, dan game atau aplikasi mobile. Fungsi perangkat lunak itu tersendiri yaitu mengelola hardware agar komputer dapat bekerja dengan baik. Lalu menghubungkan user dengan hardware melalui tampilan antarmuka, menjalankan perintah dan memproses data. Lalu ada pula meningkatkan efisiensi kerja seperti mengolah data, membuat dokumen, mengatur jaringan, mengendalikan keamanan sistem seperti antivirus atau firewall. Terus ada menyediakan lingkungan pengembangan untuk programmer seperti IDE, compiler. Ada pula jenis-jenis perangkat lunak yaitu perangkat lunak sistem atau sistem software yang mengelola perangkat keras dan menjadi dasar bagi aplikasi lain. Contohnya itu ada sistem operasi yaitu Windows, Linux, macOS, Android, iOS, dan driver perangkat. Fungsinya itu mengatur kinerja hardware, menyediakan antarmuka dasar menjalankan aplikasi lain. Penerapannya itu ada OS Android pada smartphone, Windows pada PC untuk menjalankan aplikasi perkantoran, perangkat lunak aplikasi atau application software yang dibuat untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya ada Microsoft Office atau Word, Excel, Chrome, Firefox. Ada pula contoh dari game yaitu Mobile Legends, PUBG atau Free Fire. Media sosial itu ada Instagram, TikTok, Facebook atau Twitter. Aplikasi toko online itu ada Shopee, Tokopedia. Nah, fungsinya itu menyelesaikan tugas spesifik sesuai kebutuhan user. Penerapannya itu ada Word untuk laporan, Chrome untuk browsing, Shopee untuk jual beli online. Lalu ada pula contoh dari perangkat lunak pemrograman atau biasa yang disebut dengan programming software. Software ini digunakan programmer untuk membuat program lain. Contohnya itu ada IDE, yaitu Visual Studio Code, NetBeans, IntelliJ. Fungsinya itu menulis kode, menjalankan dan menguji program, mendeteksi error. Lalu penerapannya itu ada guru atau mahasiswa membuat aplikasi menggunakan Python atau Java. Tujuan rekayasa perangkat lunak ini tersendiri yaitu membuat software yang berkualitas tinggi, mengurangi kesalahan atau bug dalam software, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, memastikan software mudah digunakan, diperbaiki dan dikembangkan, lalu menghasilkan software sesuai kebutuhan pengguna atau user requirements. Pertemuan kedua itu terdapat pengertian proses rekayasa perangkat lunak, yaitu proses rekayasa perangkat lunak adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis, merancang, membuat, menguji, mengimplementasikan, dan memelihara perangkat lunak secara sistematis. Dengan kata lain, proses RPL adalah langkah-langkah atau tahapan yang digunakan untuk menghasilkan software berkualitas tinggi. Tujuan proses rekayasa perangkat lunak ini sendiri menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi dan sesuai kebutuhan user, mengurangi resiko kesalahan, bug, dan kerusakan. Lalu ada memastikan pembuatan software berjalan efisien dan terstruktur, mengurangi biaya, waktu, dan tenaga. Lalu ada membuat software mudah dipelihara, ditingkatkan, dan dikembangkan di masa depan. Lalu ada menjamin dokumentasi lengkap untuk keperluan tim dan organisasi. Fungsi proses rekayasa perangkat lunak yaitu proses ini memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama itu ada mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan. Ini adalah untuk mengetahui apa yang diinginkan pengguna, bagaimana sistem bekerja, dan fitur apa yang perlu dibuat.
Kedua, ada merancang struktur dan desain sistem, yaitu termasuk desain antarmuka, database, alur proses, dan arsitektur sistem, dan menerjemahkan desain menjadi kode program atau coding. Yang ketiga itu ada pertemuan ketiga terdapat pengertian analisis sistem, yaitu analisis sistem adalah proses untuk mempelajari suatu sistem secara detail, menemukan masalah, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, dan menentukan solusi terbaik untuk membangun sistem baru. Tujuan utama analisis sistem adalah memahami apa yang harus dilakukan sistem sebelum masuk ke tahap desain dan pengembangan. Analisis sistem ini mencakup mengumpulkan data, mengidentifikasi masalah, menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, mengukur kelayakan sistem, menghasilkan dokumen kebutuhan atau SRS atau singkatan dari Software Requirement Specification. Nah, tujuan analisis sistem ini sendiri untuk mengetahui alur sistem yang berjalan saat ini, mengidentifikasi permasalahan dalam sistem lama, menentukan kebutuhan pengguna atau user requirement, menentukan ruang lingkup sistem yang akan dibuat, lalu ada menentukan solusi yang efektif dan efisien. Ada pula menyusun spesifikasi sistem sebagai dasar desain. Lalu ada fungsi analisis sistem, yaitu mengumpulkan kebutuhan pengguna dan organisasi. Lalu ada menentukan masalah inti dalam sistem lama. Lalu ada mendefinisikan solusi yang akan diterapkan dalam sistem baru. Menentukan batasan atau constraint yang harus diperhatikan. Pertemuan keempat itu terdapat SDLC atau Software Development Life Cycle. Pengertian SDLC ini yaitu adalah proses terstruktur yang digunakan untuk merencanakan, membuat, mengembangkan, menguji, menerapkan, dan memelihara perangkat lunak. SDLC memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan ini berkualitas tinggi, sesuai kebutuhan pengguna, lalu terjangkau secara biaya, lalu bisa dipelihara jangka panjang, dan aman dan mudah digunakan. Dan SDLC ini juga merupakan fondasi utama dalam rekayasa perangkat lunak atau RPL. Tujuan SDLC ini tersendiri yaitu memberikan proses yang jelas dan terstruktur dalam mengembangkan software, menghasilkan perangkat lunak yang stabil, aman, dan berkualitas tinggi, meminimalkan risiko kegagalan proyek, terus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Pertemuan kelima itu terdapat materi rekayasa perangkat lunak atau pemrograman terstruktur, yaitu pemrograman terstruktur adalah paradigma pemrograman yang mengutamakan urutan langkah logis, pembagian program menjadi bagian kecil atau modular, dan menggunakan struktur kontrol yang jelas seperti sequence, selection, dan iteration. Pendekatan ini sangat dipakai dalam rekayasa perangkat lunak karena menghasilkan perangkat lunak yang mudah dikelola, diuji, dan dikembangkan. Pengertian pemrograman terstruktur adalah metode penulisan program yang mengorganisasi instruksi secara sistematis dan terstruktur sehingga program ini mudah dibaca, mudah diuji, mudah diperbaiki, lebih aman dari error, dan mudah dikembangkan. Paradigma ini muncul untuk mengatasi masalah dari pemrograman lama yang menggunakan Goto, sehingga ada pula pertemuan ke-6 itu yaitu ada PBO, yaitu singkatan dari pemrograman berorientasi objek. Rekayasa perangkat lunak atau RPL adalah disiplin ilmu yang berfokus pada proses pengembangan perangkat lunak secara sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya ini adalah menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, mudah dirawat, dan sesuai kebutuhan pengguna. Hubungan RPL dan PBO ini, pemrograman berorientasi objek, merupakan salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak. PBO ini membantu mengembangkan untuk membangun sistem
yang modular, mudah dikembangkan dan mudah diuji. RPL ini juga menyediakan metodologi, sementara PBO menyediakan paradigma implementasi. Konsep dasar PBO ini yaitu ada satu kelas dalam pemrograman berorientasi objek PBO. Kelas adalah cetak biru atau blueprint atau template untuk membuat objek. Contohnya itu ada mobil, menjelaskan bahwa semua mobil punya atribut dan perilaku umum. Objeknya itu mobil Avanza, mobil Fortuner, mobil Brio. Masing-masing adalah objek dari kelas mobil. Yang kedua itu ada objek, instance dari kelas yang memiliki data dan perilaku instansiasi atau perwujudan dari sebuah kelas. Dengan kata lain, objek adalah bentuk nyata yang dibuat berdasarkan blueprint. Contohnya itu ada pula juga dari mobil, yaitu objeknya itu misal mobil 1 Toyota warna merah, yang mobil kedua Brio warna biru. Yang ketiga itu ada atribut. Atribut adalah variabel yang menyimpan data atau karakteristik dari sebuah objek. Setiap objek bisa mempunyai nilai atribut yang berbeda meskipun berasal dari kelas yang sama. Contohnya itu atribut. Atribut tuh ada merek, warna, tahun, kecepatan, dan lain-lain. Yang keempat ada metode. Metode adalah fungsi yang didefinisikan di dalam kelas dan digunakan untuk mengembangkan perilaku atau aksi dari sebuah objek. Contohnya itu ada misalnya mobil nih, merek, warna, kecepatan. Lalu metodenya itu nyalakan mesin, jalan, berhenti. Objeknya itu mobil Toyota bisa menjalankan metode nyalakan mesin dan jalan. Lalu ada pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan ketujuh ada UML, yaitu UML itu singkatan dari Unified Modeling Language, yaitu adalah bahasa permodelan standar yang digunakan untuk merancang dan memvisualisasikan sistem perangkat lunak. UML ini memungkinkan kita melihat gambaran besar sistem tanpa harus langsung membaca kode. Terus UML ini juga bahasa permodelan standar yang internasional. Artinya siapapun yang paham UML pasti bisa membaca dan memahami rancangan sistem meskipun dari tim atau negara berbeda. UML ini juga membantu menghasilkan dokumentasi visual yang bisa dijadikan referensi di masa depan. UML ini juga jadi jembatan antara pihak teknisi dan non-teknis. Stakeholder non-teknis itu ada seperti manajer atau klien, bisa memahami rancangan sistem lewat diagram sederhana tanpa perlu tahu kode. Sejarah UML ini juga lahir dari upaya 3 ahli besar, yaitu Boch, Rumbaugh, dan Jacob untuk menyatukan berbagai metode permodelan menjadi satu standar. Kini UML menjadi bahasa permodelan yang diakui secara global dan terus berkembang mengikuti kebutuhan industri perangkat lunak modern.